kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, sebelum kita belajar bersama, mari kita awali dulu dengan berdoa. Join your hand and close your eyes. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Askar. Baik anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah belajar tentang ide pokok di dalam sebuah teks laporan. Kalian masih ingat tentang ide pokok? Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah sebuah inti masalah yang ada di dalam sebuah teks. Ya, jadi pokok atau inti yang dibahas di dalam sebuah teks itu disebut sebagai ide pokok. Dalam sebuah teks atau sebuah bacaan, ya, hanya ada satu ide pokok. Ya, kemudian kita juga sudah belajar nama lain dari ide pokok, ya. Kalau misalnya ketika kita membaca, kemudian ada dijelaskan mengenai gagasan utama, gagasan pokok, ya, itu sama artinya dengan ide pokok. Nah, kemudian di dalam sebuah teks laporan, selain ada ide pokok, juga ada sebuah simpulan di dalamnya. Ya, walaupun dia tidak tertulis secara langsung, ya, tetapi di dalam sebuah bacaan, ya, di dalamnya terkandung sebuah simpulan. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang simpulan di dalam sebuah teks laporan. Nah, untuk lebih jelasnya penjelasan mengenai sebuah simpulan, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini sesuai apa yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran kita adalah mengenai simpulan dalam teks laporan. Oke, yang pertama, Miss mau sampaikan dulu mengenai simpulan. Apa itu simpulan? Nah, simpulan atau yang biasa juga disebut dengan kesimpulan itu merupakan ikhtisar atau pendapat akhir dari sebuah paragraf atau teks bacaan. Ya, jadi sama seperti sebuah ringkasan akhir dari suatu paragraf atau teks bacaan. Kemudian, untuk membuat simpulan, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Jadi untuk menyimpulkan isi teks bacaan ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah membaca teks atau bacaan. Nah, ketika kita membaca sebuah teks atau bacaan, ya, itu harusnya kita memahami atau mengertikan isi dari teks atau bacaan terlebih dahulu dengan cara membaca seluruh teks bacaan. Kalau kita membuat simpulan, jadi tidak bisa kita membaca setengah-setengahnya. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan menentukan kalimat utamanya. Ya, jadi kalau kalian masih ingat kalimat utama atau gagasan utama itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utamanya, kita dapat membuat simpulannya, ya. Jadi kalau kalimat utama kalian masih ingat, caranya menentukan adalah dengan melihat kalimat yang ada di awal ataupun kalimat yang ada di akhir sebuah paragraf. Lanjut. Untuk yang ketiga, langkah yang ketiga, cara membuat simpulan adalah dengan langsung sudah membuat simpulan. Jadi kalau kalian sudah membaca teksnya lalu menentukan letak kalimat utamanya,
sudah bisa kita menentukan simpulannya apa. Ya, setelah menentukan inti dari suatu teks, kita harus menghubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi sebuah pernyataan. Nah, kalau sudah, susunlah kalimat tersebut dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Gitu. Kemudian simpulan itu berisi hal yang paling umum sesuai dengan teks bacaan. Nah, jadi mewakili semua atau keseluruhan dari isi sebuah bacaan. Kemudian selanjutnya, ketika kita membuat simpulan, nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Ya, nah, simpulan dapat dibuat dengan cara yang pertama, kita bisa membuat simpulan dengan cara menentukan informasi pentingnya dulu, ya. Kita lihat di dalam sebuah teks atau paragraf tersebut yang manakah informasi pentingnya. Lalu dari informasi penting tersebut bisa kita rangkum lalu menjadi sebuah simpulan, ya, dalam sebuah kalimat tentunya. Kemudian yang kedua, dapat dibuat dengan menggunakan peta pikiran. Jadi kalau kita lihat peta pikiran yang dibuat tentunya dengan menentukan dulu ide pokoknya, ya. Selanjutnya, bagaimana syarat untuk membuat sebuah penulisan kesimpulan atau simpulan? Nah, syarat penulisan sebuah simpulan. Jadi sebuah simpulan itu merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Jadi kita sudah menganalisa apa saja isi paragraf tersebut. Kemudian penulisan kesimpulan itu harus menggambarkan sebuah pernyataan secara keseluruhan sehingga bisa kita ketahui, oh, ini adalah kesimpulan dari paragraf tersebut. Dan kemudian yang ketiga, hanya berisi hal-hal yang ada di dalam teks atau bacaan. Ya, di luar dari itu tidak bisa kita masukkan sebagai sebuah simpulan dari paragraf yang kita baca. Oke, next. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan contoh paragraf berikut ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, di sini kita tentukan apa sih simpulan dari paragraf tersebut. Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan menentukan kalimat utamanya dulu. Kita cari berdasarkan paragraf ini kalimat utamanya yang mana? Apakah dia berada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Ya, yang menjadi kalimat utamanya adalah pembiakan jagung dimulai dengan menanam biji jagung. Ya, jadi itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Karena itu yang menjadi kalimat yang paling umum sifatnya. Lalu, apa yang bisa kita buat simpulannya? Nah, kalau melihat dari kalimat utamanya, lalu informasi yang sudah dibahas di dalam paragraf tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tanaman jagung berkembang biak dengan biji. Selanjutnya, Miss akan memberikan contoh yang kedua. Silakan diperhatikan teksnya.
Banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, kalau melihat dari paragraf ini ya, kita bisa mencari atau menentukan simpulannya dengan cara mencari dulu informasi pentingnya. Oke. Yang pertama, kalau kita melihat paragraf tadi, ya, kita bisa tentukan informasi pentingnya. Yang pertama, banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung sebagai alternatif tanaman padi. Kemudian yang kedua adalah cara menanam jagung cukup mudah dan lebih cepat. Ya, jadi kalian masih ingat untuk bisa menentukan informasi penting dalam paragraf, kita bisa mengujinya dengan membuat kalimat tanya. Nah, berdasarkan informasi penting dari paragraf tersebut, kita peroleh simpulan dari paragraf tersebut adalah banyak petani di Indonesia memilih menanam jagung karena menanam jagung cukup mudah dan lebih cepat. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai simpulan dari sebuah teks bacaan ataupun dari sebuah laporan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa berlatih dengan membaca buku Bu Pena. Selamat belajar untuk anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai simpulan di dalam sebuah teks laporan. Selanjutnya, di rumah kalian silakan baca kembali buku Bu Pena halaman 16, kemudian halaman 17, halaman 31, dan juga halaman 69. Silakan anak-anak baca, kemudian pahami juga penjelasan yang ada di buku Bu Pena. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita untuk hari ini. Anak-anak, jangan lupa setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, lakukan selalu kegiatan pembiasaan di rumah agar kalian selalu ingat dengan program-program sekolah. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya, tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia.